Dapat kipas nggak? Dapatlah, Chris. Nggak dapat kipas.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you very much for joining this class today. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Jadi, I do apologize for today because technical error ya. Jadi ada kesalahan teknis. Jadi mohon maaf ya untuk hari ini kita tambah materi untuk pengganti yang tadi pagi. Nah, ada hal yang memang perlu saya sampaikan. Jadi mengenai materi terakhir sebelum kita nanti UTS sama materi yang nanti terkait dengan tugas kalian yang perlu kalian kumpulkan sebagai tugas UTS ya. Nah, jadi kita mulai saja. Nah, jadi silahkan kalian bisa rename akun Zoom kalian dengan name nama atau nama name ya. Jadi boleh pilih salah satunya. Nah, jadi kalian yang sudah join pada Zoom kali ini otomatis sudah kerekam sistem. Jadi otomatis ya pastikan nama name atau name nama tertulis dengan jelas karena itu nanti sebagai bukti absensi. Tapi ya siapa tahu nanti kalau saya lagi butuh siapa ya atau saya manggil siapa paling nggak ada yang jawab gitu ya. Jadi silahkan bisa menyimak sambil santai, boleh sambil makan, sambil minum, sambil istirahat, sambil nonton film, jangan ya. Intinya tetap menyimak materi. Nah, jadi selebihnya nanti perihal tugas ataupun mungkin masalah lain yang terkait dengan perkuliahan kita nanti bisa disampaikan lewat Zoom seperti itu ya. Nah, jadi kita lanjutkan. Tadi itu kan kita sudah bahas ya tentang pola verbal dan pola nominal. Nah, pada dasarnya gitu ya, pada dasarnya di dalam sebuah kalimat gitu ya, sebuah kalimat itu secara konsep itu ada yang namanya pola verbal dan pola nominal. Nah, ya, ada yang namanya kalimat verbal dan kalimat nominal. Nah, di mana kalau kita tahu bahwa kalimat itu, yang namanya kalimat itu kan berarti dia sudah gabungan dari kata gitu ya. Kalau mungkin misal dulu di bahasa Inggris satu, kita belajarnya tentang kata apa saja sih yang membentuk sebuah kesatuan, yaitu membentuk kalimat. Nah, jadi kalimat itu minimal terdiri dari subjek dan verb. Jadi ketika ada subjek harus ada verb. Ketika ada pelaku, ya, atau ketika ada subjek yang melakukan dalam artian, maka dia harus ada kata kerja. Jadi masing-masing harus sinkron, di mana verb ini, kata kerja itu harus sesuai dengan subjeknya seperti apa, tergantung nanti tensesnya seperti apa. Nah, berbeda konsep dengan bahasa Indonesia ya. Subjeknya dan kata kerjanya itu tidak akan mengalami perubahan. Ibarat kata seperti itu ya. Ketika saya mengajar misal, atau dia perempuan mengajar, Mistira mengajar, dia laki-laki mengajar, saya mengajar, kamu mengajar, kata mengajar tidak akan mengalami perubahan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, di mana kata kerja itu harus menyesuaikan si subjek. Ya, tergantung nanti di tensesnya. Oh, ketika di simple present tense, kira-kira subjeknya ayu ideki berarti tidak doyan s atau es. Terus kalau misal subjeknya adalah she he it, maka kata kerjanya harus dirubah jadi ses. Maka ketika mengajar nggak bisa cuma kata teach ya. Ketika she he it dia jadi teaches misal. Tapi ketika ayuidi dia jadinya teach. Sama halnya kayak ketika misal belajar, saya belajar, kamu belajar, mereka belajar, murid-murid belajar,
anak kecil belajar. Nah, kata belajar juga nggak akan mengalami perubahan. Tetapi kalau di dalam bahasa Inggris, kata belajar itu akan mengalami perubahan secara bentuk katanya. Ketika kita misal di simple past tense, nah dia jadi tambah ed, misal study jadi studied. Kalau misal di present tense katakanlah, oh she ate, dia jadinya studies. Tapi kalau Ayuwide yang belajar dia tetap study. Nah, jadi ada yang namanya subject verb agreement, penyesuaian. Nah, itu yang menjadikan kenapa kok bahasa Inggris itu susah ya, terutama di bagian grammar. Nah, kalimat minim terdiri dari subjek dan verb minimal. Nah, kenapa sih minimal terdiri subjek dan verb? Kenapa nggak ada subjek verb objek atau subjek verb objek plus kata keterangan? Karena itu adalah optional tambahan. Apakah boleh kalimat itu nggak ada objeknya? Boleh, karena ada kata kerja yang dia tidak bisa dikasih objek. Nah, mungkin kita tadi sudah singgung sedikit ya. Nah, ada kata kerja yang nggak bisa dikasih objek. Kayak kata kerja transitif. Kata kerja transitif, kata kerja yang kita butuh objek. Sedangkan intransitif itu ibarat kata dia itu tidak butuh objek. Nah, misal kata kerja apa sih yang harus butuh objek ya? Kata kerja yang umum kita gunakan, misal belajar, belajar apa? Oh, belajar bahasa Inggris. Menulis, menulis apa? Oh, menulis surat. Jelas ada objek. Jadi verb ini bisa disisipi objek setelahnya. Nah, tapi apakah ada kata kerja yang nggak bisa dikasih objek? Ada. Misal kata apa? Misal kayak kata berlari misalnya. Berlari. Berlari apa? Berlari kecil nggak bisa. Kecil kan bukan kata kerja, dia sifat kan, menunjukkan sifat atau mungkin cara. Terus misal berlari kencang, kencang juga bukan kata kerja, tetapi kencang itu adalah cara dia berlari, keterangan. Terus misal eh, berjalan, berlari, misal. Terus misal kayak kata tidur, tidur apa? Misal tidur siang nggak bisa. Siang adalah kata keterangan waktu dan dia bukan eh, kata kerja atau bukan objek juga kan. Nah, jadi ada sejumlah kata kerja yang dia nggak bisa dikasih objek. Maka dari itu kenapa dalam bahasa Inggris kalimat itu minimal ada subjek, ada verb. Itu sudah cukup membentuk sebuah kalimat sederhana. Saya belajar, saya misal. Jelas. Oh, yang belajar saya. Saya doang subjek. Yang subjek doang di dalam kalimat nggak jelas apa yang dilakukan. Apalagi kalau verbnya doang atau kata kerjanya doang belajar lah siapa yang belajar nggak jelas kan jadi setidaknya minim terdiri dari subjek dan verb. Nah, subjek itu luas. Subjek itu tidak hanya melulu cuma I, we, they, she, he, it. Sesimpel itu tidak. Jadi ketika di dalam sebuah kalimat gitu ya, ketika di dalam sebuah kalimat mungkin kita tidak akan selalu menemui kalimat yang depannya itu langsung he atau misal she. Nah, atau misal it apalagi ya. Karena yang namanya kata ganti itu fungsinya adalah mengganti kayak sudut pandang. Ketika saya jelas katakanlah subjeknya tunggal saya. Terus ketika you kamu jelas entah itu kamu satu orang atau kalian kamu kalian misal. Terus katakanlah she. Apakah sebuah kalimat itu selalu diawali dengan she? Mungkin tidak. She itu mungkin bisa nama orang yang pasti perempuan atau seseorang yang pasti dia gendernya perempuan. Misal my apa ya the girl, my mom, my sister dan sebagainya. He itu juga luas bisa nama orang yang laki-laki, bisa the boy, bisa my father, bisa my brother dan sebagainya. Atau misal we itu juga luas. Bisa ketika kamu dan aku jadinya kita teman-temanku dan aku jadinya juga tetap kita. Keluargaku dan aku juga jadinya tetap kita. Si A, si B, dan saya tetap jadi kita. Terus D itu juga luas. D itu tidak melulu cuma, oke, D itu orang gitu ya. Misalnya, they are student. Tidak selalu bahwa D itu bisa mengacu sesuatu atau bisa sesuatu benda atau hewan yang dia bentuknya jamak atau banyak. Nah, jadi D itu juga luas ya. Nggak melulu cuma mereka orang, tapi mereka ketika kumpulan hewan atau kumpulan benda yang banyak, itu juga bisa jadi D.
It apalagi, it itu adalah termasuk subjek yang paling luas di dalam sebuah kalimat. It itu tidak melulu cuma oke, benda mati, enggak. Tetapi benda itu bisa bentuk konkret, bisa abstrak, tunggal, bisa berbentuk tunggal ya. Terus atau hewan, atau nama tempat, atau nama-nama benda lain yang mungkin ibarat kata apa ya, mungkin bendanya itu konkret atau bisa juga bendanya abstrak. Nah, bisa juga subjek itu dia berbentuk kayak gabungan dua kata. Tidak hanya Ayumi Deshihi, tetapi dia gabungan dua kata. Misal gabungan kata sifat dan nouns itu sendiri. Little girl misal, big car, beautiful woman, handsome man, clever student. Boleh nggak itu jadi subjek? Boleh. Nah, terus atau biasanya ditambah juga dengan yang namanya possessive pronoun itu kayak kepemilikan misalnya. Misal my book, your book, their book misal. My laptop, my computer boleh. Atau mengacu ke ini itu gitu ya. This book misal, ini buku. That book itu buku. These books misal, ini buku-buku misal, atau those books ya, itu buku-buku boleh. Atau a book, sebuah buku. An apple, sebuah apel. Some student misalnya, beberapa siswa atau mahasiswa boleh. Atau gabungan dari ketiganya, dalam artian itu ada determiner, ada kata sifat dan subjek itu sendiri ya. Misal a little girl, a beautiful woman, a clever student. Nah, boleh. Yang jadi kunci utamanya adalah di noun-nya itu sendiri. Selebihnya itu adalah fungsinya adalah menerangkan. Tetapi bisa nggak jadi subjek dalam sebuah kalimat? Bisa. Nah, terus sedangkan verb itu kata kerja. Kita mengenal banyak sekali kata kerja. Kemarin ada kata kerja bentuk pertama, ya, kata kerja bentuk kedua misal. Kata kerja bentuk pertama digunakan untuk simple present, simple future. Kata kerja bentuk kedua untuk simple past tense. Kata kerja bentuk ketiga untuk tenses yang ada perfectnya. Terus kata kerja bentuk ing untuk continuous. Terus juga ada yang namanya kata kerja reguler dan irreguler ya, beraturan dan tidak beraturan. Terus ada modal juga, modal verb. Bisa ada juga auxiliary. To be itu juga termasuk verb atau kata kerja ya. Tapi tidak bisa diartikan sebagai kata kerja seperti umumnya. Nah, di dalam sebuah kalimat kita akan mengenal namanya ada konsep verbal dan nominal. Ini gunanya apa sih kita akan membahas ini supaya kita nanti memudahkan ketika nanti kita membuat kalimat bahkan paragraf, karena ketika misal kita nanti untuk membuat paragraf ya misal itu nanti ada yang namanya gabungan dari pola kalimat verbal dan nominal, atau misal kalian lagi baca apalah, misal kalian mungkin baca eh, sosial media, entah itu kalian lagi membaca subtitle film, membaca buku, membaca, intinya bahwa dia bentuknya adalah kalimat ataupun paragraf gitu ya. Itu biasanya dibentuk dari pola dua kalimat ini. Nah, namanya juga kalimat verbal ya. Kalimat verbal berarti kalimat yang kata kerjanya adalah verb yang real sebenarnya. Maksudnya gimana sih? Verbnya itu ya juga verb yang memang sebenarnya ya, dalam artian kata kerja yang memang umum kita gunakan ya, kata kerja yang memang doing action atau kata kerja yang memang ibarat kata ada suatu perilaku atau suatu aksi dari si subjek. Nah, pola kalimat verbal ini kemarin sudah pernah kita singgung di dalam tenses ya. Jadi ada subjek, ada verb. I have breakfast. I teach misal English. You study English. We watch a movie. Jadi jelas nih, kalimatnya itu ada verbnya, ada kata kerja. Saya mengajar, ada kata mengajar. Kamu belajar, ada kata belajar. Nah ini jelas nih, kata belajar, mengajar, menonton misal. Itu jelas adalah kata kerja. Maka kalimat verbal, kalimat yang kata kerjanya adalah kata kerja yang sebenarnya. Di mana nanti verbnya itu harus menyesuaikan si subjek ya. Nanti tergantung tensesnya. Kayak kemarin simple present tense. Ketika subjeknya are you with they?
nggak doyan SES, tapi ketika subjeknya she it doyan SES. Terus kemarin di simple past tense, verb sama subjek harus sinkron. Setelah subjek ketemu verb 2. Terus kayak di apa lagi ya kemarin di future, setelah subjek ketemu will diikuti verb 1. Nah, terus apalagi ya misalnya terus di perfect misal kemarin setelah subjek ada have has diikuti verb 3. Nah, jadi jelas kata kerjanya adalah kata kerja yang sebenarnya. Namun ada juga yang namanya kalimat itu nominal ya. Pola kalimat nominal itu adalah kalimat yang kata kerjanya itu dia berbentuk to be. Apakah to be itu adalah kata kerja? Ya, to be itu adalah kata kerja. Dia adalah auxiliary verb. Jadi kata kerja ini nggak bisa diartikan kayak kata kerja di pola verbal, tetapi dalam bahasa Inggris to be is was were itu adalah kata kerja, tetapi dia bentuknya hanya untuk membantu. Membantu apa? Ketika sebuah kalimat itu kita tidak menemukan kata kerja, maka verb itu harus muncul kayak mengganti kata kerjanya. Jadi kalimat nominal ini adalah kalimat yang dia tidak bisa berdiri secara subjek dan verb kayak di pulang verbal. Pulang verbal kan bisa berdiri ya, dalam artian saya mengajar, kamu belajar, kita menulis, mereka menonton, boleh, boleh nggak berdiri sendiri antara subjek dan verb boleh. Tapi kalau kalimat nominal, dia tidak bisa berdiri sendiri dalam artian tidak boleh hanya terdiri dari subjek dan verb. Ya, tetapi polanya dia harus diikuti jenis kata yang lain. Nah, seperti ini. Jadi setelah subjek verb diikuti kata sifat, setelah subjek verb diikuti keterangan tempat misal, atau mungkin setelah subjek verb diikuti noun. Misal dia cantik. Ketika kita terjemahkan kata per kata, misal she beautiful kan nggak bisa ya. Kenapa nggak bisa? Karena beautiful bukan kata kerja. Kita nggak menemukan berarti kata kerja di sini. Nah, gimana caranya? Kalau dalam bahasa Inggris itu ketika ada subjek harus ada verb. Itu udah wajib ain ya. Ada subjek harus ada verb. Nah, maka kita harus munculkan nih verbnya, verb bayangan ibarat kata ya. Kalau saya bilangnya itu to be itu kayak verb bayangan. Jadi dia tidak bisa diartikan tetapi fungsinya adalah melengkapi si subjek dalam kalimat nominal. Maka she beautiful kan nggak bisa jalan sendiri kan. Maka ketika she diikuti to be apa sih yang pas dengan she yaitu she is. Maka she is beautiful. Misal dia tampan, he handsome nggak bisa, dia harus he is handsome. Aku di sini, I heal nggak boleh. Nah, karena heal di sini itu bukan kata kerja, dia adalah kata keterangan tempat. I am here, kamu di mana? Aku di sini, misal. Kita murid atau kami murid, misal. We student juga nggak bisa, karena student itu bukan kata kerja, tapi dia adalah apa ya? Dia adalah nama. Nah, maka kami murid adalah we are student. Misal katakanlah saya guru, I teacher nggak bisa, maka harusnya I am a teacher. Nah, terus bagaimana kalau pola kalimatnya itu dia bentuknya frase kayak tadi barusan kita bahas misal cuaca ini mendung, cuaca ini boleh nggak ini jadi subjek boleh, asalkan ada verbnya. Nah, mendung kan bukan kata kerja ya, maka kalau cuaca ini mendung maka the weather is cloudy. Rumahnya indah, misal ya. Indah itu dalam artian itu secara penampakan ya, bukan rumahnya si indah maksudnya ya, rumahnya indah. Maka her house beautiful kan nggak jalan, maka her house is beautiful. Nah, terus misal bukuku baru misal, my book new nggak bisa, maka my book itu tunggal, maka dia kan kata gantinya it ya, maka my book is new. Kalau buku-bukuku baru, maka tinggal ganti my books are new. Tas mereka sangat mahal, tas mereka their bag. Tasnya satu misal, punya mereka, misal ya. Nah, tinggal kita their bag is very expensive. Kalau tas-tas mereka sangat mahal, maka tinggal diganti their bags are very expensive. Dia seorang guru bahasa Inggris.
he is English, misalnya he is an English teacher. Nah, maka seperti itu. Jadi to be tidak selalu bisa diartikan adalah ya. Nah, tetapi to be di sini fungsinya adalah untuk membentuk verb, untuk menemani si subjek. Ada dua tenses yang relate dengan pola kalimat verbal dan nominal ini dan jadi salah satu materi pengantar sebelum kita ke tugas. Nah, ketika kita berbicara tentang simple present tense, tenses kan selalu relate dengan yang namanya verb ya. Jadi ketika kita belajar tenses, kita harus paham verb yang digunakan. Present tense menggunakan verb keberapa sih? Oh, verb 1. Nah, maka untuk pola rumusnya, bagaimana kalau kita ingin membentuk pola positif, negatif, dan interrogatif? Nah, terus fungsinya apa sih, Miss? Kenapa kita harus belajar kalimat positif, negatif, interrogatif? Karena ketika kita menulis kalimat ataupun paragraf atau kita melihat atau membaca sebuah kalimat, tulisan, ataupun mungkin paragraf, kalimat itu tidak melulu cuma kalimatnya lempeng aja positif, tapi mungkin ada yang pola kalimat negatif atau kalimat yang tujuannya adalah untuk mempertanyakan. Jadi kalimat itu akan jadi lebih bervariasi. Jadi kalimat itu kan gak cuma positif terus, tetapi mungkin ada unsur negatifnya atau unsur pertanyaannya. Nah, jadi kita belajar 3 jenis pola ini. Nah, kita ke pola verbal dulu. Tadi, kalimat verbal adalah kalimat yang kata kerjanya itu berbentuk kata kerja yang real sebenarnya. Nah, untuk membentuk pola rumusnya, kita butuh yang namanya kata kerja bantu do atau does, di mana do atau does itu nggak bisa diartikan sebagai mengerjakan atau melakukannya. Fungsinya itu adalah membantu kata kerja utama. Jadi tidak bisa diartikan. Nah, ketika subjeknya adalah she, it, dia gunakan does. Ketika subjeknya adalah I, they, dia gunakan do. Nah, ketika subjeknya she, it, dia nggak pakai ses untuk ending kata kerjanya. Ketika subjeknya adalah I, they, she, it, tidak butuh ses ya. Kalau she, it butuh ses. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin merubah pola kalimat positif? Nah, negatif dan interrogatif. Nah, untuk pola kalimat positif, subjek diikuti verb 1. Di mana verb 1 itu harus ikut si subjek. Apakah subjeknya I, we, they, she, it, atau penjabarannya yang tadi. Terus pola negatifnya gimana? Ya sudah, kita tinggal subjek, diturunkan do atau does, plus not diikuti verb 1 atau verb yang dasar. Bagaimana pola interrogatifnya? Maka do atau does diturunkan, diikuti subjek, ditambahkan verb 1, jangan lupa tanda tanya. I play piano. I do not play piano. Do I play piano? Rina plays piano. Rina does not play piano. Does Rina play piano misal? Sama halnya kayak misal I teach English. I do not teach English. Do I teach English? Atau misal we study English, ya. We do not study English. Do we study English misal seperti itu. Jadi untuk membentuk pola negatif dan interrogatifnya kita butuh yang namanya kata kerja bantu ya. Beda prinsip dengan bahasa Indonesia. Ditambah negatif atau apakah selesai. Misal, saya main piano, saya tidak main piano, tambah kata tidak otomatis negatif. Terus interrogatifnya, apakah saya main piano, tinggal ditambah kata apakah, otomatis interrogatif. Tapi kan kalau dalam bahasa Inggris nggak bisa seperti itu ya. Ya, ada polanya. Nah, itu adalah pola verbal. Nah, bagaimana kalau kita membentuk pola nominal nih? Nah, untuk membentuk pola nominal, nominal tadi adalah kalimat yang kata kerjanya itu kan berbentuk to be ya. Karena kita di present tense, maka to be-nya adalah is, am, dan are. I menggunakan am, she, it menggunakan is, you, we, sama they menggunakan are. Nah, bagaimana kalau kita ingin membentuk kalimat positif, negatif, interrogatif? Nah, untuk membentuk kalimat positif, kita tinggal tuliskan subjek plus to be, SMA plus non-verb. Non-verb di sini bisa tadi kalian isi kata benda,
kalian isi kata sifat atau kalian isi kata keterangan tempat atau jenis kata keterangan yang lain. Nah, pola negatifnya gimana? Nggak butuh kata bantu do atau das, tapi langsung subjek, verb to be, SMA plus not plus non verb. Interrogatifnya, nah tinggal verb to be, SMA plus subjek plus non verb. I am a student. I'm not a student. Am I a student? You are diligent student. You are not diligent student. Are you diligent student? Apa kamu siswa yang rajin? Rudy is in his class today. Rudy di kelas hari ini. Rudy is not in his class today. Nah, Rudy tidak ada di kelas hari ini. Is Rudy in his class today? Apakah Rudy di kelas hari ini? Nah, jadi seperti itu. Terus kita akan coba ya untuk, nah, kita akan coba untuk membuat kalimat sederhana ya. Kita akan membuat kalimat sederhana menggunakan tadi dua pola kalimat verbal dan nominal. Nah, misal kita buat versi bahasa Indonesia saja, kita akan mix ya antara verbal dan nominal. Tergantung dari kalian menulisnya apa, karena nanti itu akan membentuk pola verbal dan nominalnya ya, otomatis. Nah, misal saya bangun, misal untuk kegiatan rutin saja ya, karena kan present tense kan termasuk menunjukkan tujuannya adalah untuk apa ya, mendeskripsikan atau menjelaskan aktivitas yang rutin kita lakukan dalam waktu tertentu ya. Misal di hari Minggu misal. Saya bangun jam 4.30 pagi misal. Di hari misalnya di hari Minggu. Pagi ini misalnya atau misal gini aja deh, hari ini gitu aja lah ya. Hari ini, hari ini saya bangun jam 4.30 pagi. Atau misal kita mau apa ya, keterangan waktu diletak di belakang juga nggak masalah ya. Misal pagi ini sangat dingin. Gini aja deh. Pagi ini saya bangun jam 40 pagi. Misal, lalu saya sholat subuh. Misal, saya melihat ibu saya di dapur. Saya membantu ibu saya. Misal, pagi ini, nah, sangat dingin. Airnya juga, atau gini aja, pagi ini sangat dingin. Jadi, saya tidak mandi. Lalu, saya sarapan pagi ya dengan nasi goreng. Makanannya enak. Misal seperti ini. Nah, ini kita akan apa ya? Ini kita campur ya antara verbal dan nominal gitu ya. Tapi yang jelas kalau di dalam sebuah kalimat itu harus setidaknya runtut gitu ya. Misal habis ini, misal seperti itu ya. Nah, kita akan coba untuk apa ya? Kita akan coba untuk menerjemahkan ya dengan bahasa Inggris, misal hari ini, misal today. Saya bangun jam 4.30 pagi. Ketika kita membahas tentang daily activity, maka dia fokusnya kepada simple present tense. Misal today, I get up at 4:30 o'clock, misalnya ya, in the morning, boleh. Dan saya sholat subuh. Nah, di sini saya sholat, berarti I. Nah, sholat pray. Lalu saya sholat subuh. Nah, saya melihat ibu saya di dapur. I see
Ya, saya melihat ibu saya, ibuku. Berarti kepemilikan. I see my mom, ya, in the kitchen. Saya membantu ibu saya membantu, ada kerja, ada kata kerja membantu, maka dia verbal kan, maka I help my mom. Pagi ini sangat dingin. Nah, di sini ada kata sangat dingin. Kita nggak menemukan kata kerja kan? Berarti ini adalah pola nominal. Nah, misalnya this morning. Nah, kira-kira this morning itu apa sih? Dia pakainya is, am, atau a. Nah, karena kebanyakan. Nah, it itu luas sekali. Namun biasanya ya kayak sesuatu yang misal dia non orang, katakanlah ya, kita nggak bisa pakai I, we, they, she atau he, tetapi pasti it. This morning is very cold. Jadi saya tidak mandi. Nah, di sini ada kata mandi, berarti dia kata kerja. Saya tidak mandi, berarti dia adalah pola verbal, tetapi dia polanya negatif, berarti simple present tense aktif negatif. So, I do not take a bath. Lalu saya sarapan pagi, then saya sarapan, ada kata sarapan, nanti dia verbal. Then I have breakfast with fried rice. Misal, makanannya enak. Nah, ya, bisa kita pakai it sebagai mengganti si nasi goreng sebagai makanan atau the fried rice juga boleh ya. Nah, the fried rice. Nah, is delicious. Misal seperti itu. Nah, jadi boleh nggak kita otak-atik dalam kalimat? Boleh. Jadi tergantung kalian menuliskannya seperti apa. Mau kalian tambahkan pola verbal negatif pakai do not atau does not boleh. Mau kalian tambahkan negatif pada kalimat nominalnya boleh. Misal, lalu saya sarapan pagi dengan nasi goreng. Makanannya misal tidak enak. Ini misal gitu ya. The fried rice is not delicious. Tinggal ditambahkan not saja. Itu misalnya. Jadi dalam sebuah kalimat itu pasti tersusun dengan dua pola kalimat, verbal dan nominal. Boleh nggak verbal semua? Boleh. Tetapi kadang esensinya kayak kurang pas ketika semua kata kerjanya verbal itu kayak lempeng gitu ya. Tapi ketika ada pola nominal itu kayak ada sesuatu yang kayak jadi tambahan poin plus misal. Yang kayak menambah makna kayak verbalnya tadi. Misal kayak kata tadi, misal pagi ini sangat dingin. Habis itu efeknya apa? Jadi nggak mandi. Kenapa nggak mandi? Karena airnya dingin. Jadi verbal nominal itu fungsinya adalah sebagai kayak pelengkap gitu ya. Jadi kalimat itu kayak jadi variasi gitu. Nah, terus misal itu adalah untuk yang daily activity. Nah, terus misal kita mau misal untuk menceritakan tentang diri kita misalnya. Nah, misal bisa nggak kita menceritakan diri kita dengan katakanlah menggunakan simple present tense boleh. Boleh nggak kita menggunakan pola verbal dan nominal pun juga boleh ya. Nah, terus yang kedua kita ke simple past tense. Nah, jadi simple past tense itu relate dengan sesuatu yang memang sudah lama, sudah terjadi gitu ya, menceritakan ulang peristiwa yang telah dilalui. Nah, simple past tense itu menggunakan verb berapa sih? Present tense menggunakan verb satu. Kalau simple past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. Nah, di mana kalau kita tahu kata kerja bentuk kedua itu kan berarti kan ada pola nominal, ada pola verbal kan. Dalam artian sama-sama ada pola verbal, pola nominal. Terus verb 2 itu ada yang namanya regular verb dan irregular verb. Nah, jadi ada kata kerja yang beraturan, ada kata kerja yang tidak beraturan, ya. Nah, kira-kira bagaimana kita membentuk kalimat positif, negatif, dan interrogatif untuk pola verbalnya. Nah, kalau tadi simple present menggunakan do atau does, maka kalau simple past tense menggunakan did untuk semua subjek. Nah, siapapun subjeknya I, we, they, she, it, dia pakainya did. Nah, pola positifnya gimana? Ya tinggal subjek plus verb 2. Ya, subjek plus verb 2. Terus
Untuk pola negatifnya gimana? Subjek diikuti did plus not plus verb satu. Jadi turun nih dari verb 2 turun ke verb satu. Interrogatifnya gimana? Did plus subjek plus verb satu. Terus misal, I played football yesterday. Aku bermain sepak bola kemarin. Apa sekarang masih main sepak bola? Udah enggak. Dia cuma cerita doang. Wingi loh aku dulu, aku wingi loh bal-balan misal. Sekarang ya ora lah, pokoknya bal-balan kuwi wingi. Jadi dia modelnya kayak cerita. Terus negatifnya gimana? Polanya ya tinggal ditambah tadi sesuai rumus. I did not, terus turun ke verb satu. I did not play football yesterday. Interrogatifnya pola tinggal dibalik. Did I play football yesterday? Apakah aku bermain sepak bola kemarin? Misalnya, I wrote a letter last week ya. Aku menulis surat minggu lalu. Apakah sekarang nulis surat? Ya enggak lah. Pokoknya minggu lalu itu lah aku ngirim surat. Negatifnya gimana ya? Tinggal I did not write a letter last week. Terus interrogatifnya ya polanya tinggal dibalik saja. Did I write a letter last week? Nah, jadi ketika di pola verbal past tense itu kita turun ya dari verb 2 ke verb satu. Nah, terus bagaimana untuk membentuk pola nominal? Nah, secara konsep sama gitu ya. Secara konsep itu sama dengan present tense ya, nominal pada present tense. Cuma diganti to be saja. Ketika subjeknya I, she, he, it dia pakai was, ketika subjeknya you, we sama they dia pakainya were. Positif, negatif, interrogatifnya gimana? Sama kayak present tense, cuma tinggal diganti to be. Ya, subject to be was were plus non verb. Subject to be was were plus not plus non verb. Interrogatifnya to be was were plus subject plus non verb. Misal, I was in Jakarta 2 days ago. Aku ada di Jakarta 2 hari yang lalu. Apakah sekarang ada di Jakarta? Ya enggak lah. Pokoknya dia di Jakarta itu 2 hari yang lalu tuh dia tuh ada di Jakarta. Sekarang ya mungkin udah enggak. Dia cerita nih. Dari lalu tuh loh, aku di Jakarta, aku sekarang itu udah dia di tempat lain misalnya. Nah, negatifnya gimana ya? Tinggal tambah not saja. I was not in Jakarta 2 days ago. Terus interrogatifnya pola tinggal dibalik. Was I in Jakarta 2 days ago? Misal seperti itu. He was a manager last year. Dia tahun lalu jadi manager. Apakah sekarang jadi manager? Ya mungkin enggak. Pokoknya tahun lalu dia itu posisinya manager. Tahun ini ya mungkin udah enggak atau mungkin udah ganti profesi atau mungkin naik jabatan ya karena intinya bahwa tahun lalu itu adalah dia manajer. Terus bagaimana kalau kita membentuk kalimat dan membentuk dalam paragrafnya. Nah, salah satu fungsi dari simple past tense adalah membentuk apa ya untuk menceritakan retail past event, menceritakan peristiwa yang telah terjadi, telah kita lakukan, telah berjalan. Nah, salah satunya adalah ketika kita ingin cerita liburan atau tamasya. Nah, ini misal ya. Misal kita ke sini ya. Misal saya dan teman-teman dan teman-temanku atau saya dan teman-temanku ya pergi ke Jogja minggu lalu. Misalnya kami pergi ke sana dengan kereta. Kami ya kami misal ya kami eh, berangkat jam 7 pagi. Pagi itu atau misalnya pagi ini ya sangat cerah. Kami sampai di Jogja jam 10 pagi. Nah, terus misal ya, kami mengunjungi kebun binatang. Misalnya, kami melihat banyak hewan.
Nah, gini aja ya. Kami melihat banyak kerang misalnya. Mereka lucu. Ini misal. Nah, oke. Misal seperti ini kita terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Nah, jadi di dalam sebuah paragraf, dalam artan itu, terutama pada ketika kita cerita liburan, itu biasanya akan cenderung lampau semua ya. Jadi nanti kita akan belajar bagaimana penggunaan nominal verbnya ya. Jangan sampai nanti keliru dengan simple present. Nah, saya dan teman-temanku pergi ke Jogja minggu lalu misal ya, my friends. Ketika nanti kalian itu bercerita tentang liburan atau bercerita atau misal apapun, ketika misal kalian dan teman-teman atau kalian dan keluarga atau apa ya, intinya ada kaliannya, maka jangan gunakan IN ya, tetapi titik-titik NI. Nah, seperti itu ya, misal my friends and I, my family and I, bukan I and my friends ya. Itu kalau diucapkan jadi agak aneh. Sebenarnya nggak merubah arti sih, nggak ada masalah dengan arti. Cuman kalau secara keluasan ya, jadi my friends and I, my family and I. Ya, jadi kalian balik dan saya and I. Meskipun kalau di versi tulisannya itu saya dan keluarga ya, tetapi kalau dalam bahasa Inggrisnya itu and I gitu ya. Jadi biar ketika diucapkan itu uh, lebih uh, enak gitu ya. Nah, my friends and I pergi ke Jogja minggu lalu berarti sesuatu yang lampau. Maka pergi ke Jogja kita gunakan verb dua kan. Maka when ya, when to Jogja last Sunday. Kami pergi ke sana dengan kereta. We went there by train. Misal kita dengan kereta. Kami berangkat jam 7 pagi. Misal we. Nah, ya, misal ya, we went, ya, bisa juga ya, at 7 o'clock. Nah, pagi itu sangat cerah. Yang sangat cerah itu waktu pergi loh ya, bukan saat cerahnya hari ini kan cerita. Loh, yang minggu lalu ke Jogja, wah pas ke Jogja itu loh paginya tuh cerah banget. Nah, berarti suasana pada saat itu. Berarti ini kan nominal sentence ya, karena kan kita nggak menemukan kata kerja ya. Kata sangat cerah kan bukan kata kerja, maka pagi itu misal di this morning, misalnya pagi itu atau pagi ini dalam artian ya, was sangat cerah, sunny. Kami sampai di Jogja, misal we arrived. Nah, kita sampai di Jogja at 7 o'clock. Kami mengunjungi kebun binatang. We, terus verb 2 visited a zoo. Terus kita melihat banyak kera. Misal kami melihat banyak kera. Maka melihat si saw. Si we saw many monkeys boleh ya. Nah, mereka lucu. Nah, di sini nih poinnya, nominal verbnya ya, nominal sentence ya. Mereka itu maksudnya mereka siapa? Mereka kera. Maka, nah kita gunakan di. Kenapa enggak it? Karena it itu tunggal. Ketika jamak kita bisa pakai they meskipun untuk hewan ataupun benda mati, maka they were. Nah, misal Pak nih. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu untuk ya, untuk penulisan verbal dan nominal, hati-hati. Ketika cerita tentang liburan, maka gunakan verbal dan nominal yang dia adalah past tense. Ketika nanti kita di simple present kayak menceritakan tadi ya, aktivitas di hari Minggu, maka gunakan verbal dan nominalnya juga simple present. Jadi jangan campur. Ini nanti kalian tulisin D, A, padahal kan menceritakan kayak apa yang terjadi saat itu. Nah, jadi tetap semua tetap akan menggunakan simple past tense. Nah, ini nih ya. Terus tugas kalian. Nah, ya. Tugas kalian ada dua saja. Nah, ini adalah tugas kalian. Tugas pertama ya. Nah, tugas pertama adalah nah,
ceritakan atau buatlah karangan bahasa Inggris tentang deskripsi diri kalian. Nah, salah satu contohnya itu ya kayak tadi, meskipun tadi itu kan menceritakan keseharian ya, tetapi kan kita bisa gabungan dengan nominal dan verbal. Nah, begitu juga ketika kalian menceritakan tentang diri kalian. Bisa nggak digabung dengan verbal nominal? Sangat bisa. Tergantung kalian nanti ngarangnya seperti apa. Harus ada verbal, harus ada nominal. Atau gabungan keduanya lah minim ya. Nah, paling enggak 3 paragraf. Nah, paragraf pertama, ceritakan tentang diri kalian. Mungkin bisa nama lengkap, nama panggilan, tempat tanggal lahir. Nah, untuk tempat tanggal lahir ini biasanya pasten. Biasanya ya, karena kan, nah ini biasanya pasten. Paling cuma ini tok yang pastennya. Nah, ini. Terus, misal kalian bisa tambahkan tentang kalian saat ini sedang kuliah di mana, ngambil jurusan apa, kalian tinggal di mana, kalau misal kalian kerja atau praktek, kalian kerja di mana, sebagai apa, tugasnya ngapain. Terus misal kalian punya hobi, misal hobi main game, game apa sih yang disukai, yang sering dimainkan, kenapa suka itu, jadi ceritakan. Terus mungkin kalian punya favorit, misal kalian suka nonton film, film favoritnya apa, genrenya apa yang disukai, terus kenapa suka film itu, boleh. Atau kalian bisa ceritakan kira-kira nanti kalian mau jadi apa, boleh. Nanti kalian kombinasikan dengan future, boleh. Terus kalian bisa tambahkan tentang ciri fisik dan karakter. Misal kalian adalah orang yang seperti apa. Saya adalah orang yang ramah. Saya adalah orang yang on time misal. Saya adalah orang yang suka menolong. Ini misal. Nah, jadi boleh kalian ceritakan tentang diri kalian yang sebenarnya. Cuma untuk kalimat, untuk menunjukkan kalian tinggal di mana, ya itu nggak usah rinci-rinci pakai RT RW. Cukup misal kecamatan, kabupaten cukup ya, nggak perlu pakai dusun, duko, RT, RW apa, nggak perlu ya, nggak perlu serinci itu. Terus yang paragraf kedua, ceritakan tentang orang tua kalian, ayah kalian, ibu kalian. Apa sih yang diceritakan? Bolehlah tentang mungkin eh, mereka bekerja di mana, sebagai apa, kira-kira mereka memiliki karakter yang seperti apa, ciri fisiknya seperti apa, boleh ya. Jadi boleh juga kalian tambahkan tentang apa ya, hal-hal lain lah ya yang terkait tentang orang tua. Terus yang paragraf ketiga, nah paragraf ketiga ceritakan tentang, nah ya, saudara kalian. Nah, ini opsional nih ya. Kalau misal saya anak tunggal, Miss, berarti cukup di paragraf 1 dan 2. Kalau misal kalian ada kakak, adik, atau misal ada adik atau kakak, berarti paragraf ketiga ini muncul ya, jadi opsional. Nah, kalian mungkin anak keberapa, kalian mungkin punya saudara berapa, kakak atau adik berapa, deskripsikan juga tentang saudara kalian, seperti ya deskripsi orang tua ya. Terus yang terakhir ya, tambahkan foto keluarga jika ada ya, no picture hoax ya, tambahkan ya foto keluarga. Misal saya nggak ada foto keluarga. Kalau ada, silahkan ditambahkan. Nah, jadi setidaknya saya tahu, oh misal, oh kalian misal berapa saudara. Jadi setidaknya itu ya kalian nggak asal gitu ya, nggak ngawur gitu ya. Nah, misal saya nggak punya foto keluarga gimana? Ya kalau ada silahkan. Misal mau agendakan foto dulu monggo, foto pakai HP, selfie monggo ya. Setidaknya yang pantas untuk dicantumkan. Kalau misal saya fotonya dari foto keluarga, foto nikahan boleh silahkan ya. Jadi setidaknya ada sebagai lampiran saja ya. Nah, nanti hati-hati untuk penggunaan tensesnya ya, mungkin sedikit campuran dengan beberapa tenses yang lain. Nanti silahkan diketik pada kata apa, time New Roman spasi 1, nanti lembar jawab sudah saya sediakan. Insya Allah mungkin dalam minggu ini atau minggu depan saya bagikan lembar jawabnya, jadi silahkan kalian tuliskan dan ketikkan di kolom tersebut. Nah, nanti yang dikumpulkan format Word dan PDF ya. Nanti untuk link pengumpulan nanti saya infokan lewat grup ya. Nanti mungkin pengumpulan tugas lewat Google Form nanti kalian upload di situ. Nah, itu tugas pertama. Tugas kedua, buatlah karangan tentang liburan. Nah,
Maka dari itu, kenapa kuliahnya kita harus hari ini? Barangkali ada yang mau rencana liburan loh. Ya, silahkan ceritakan tentang liburan. Nah, biasanya kan habis lebaran liburan nih. Boleh kalian ceritakan tentang liburan kalian. Apakah saya harus liburan jauh, Miss? Harus ke Jogja, harus ke Solo, harus keluar Jawa, harus apa? Tidak harus. Intinya bahwa misal kalian pernah pergi kemana, dan itu pernah ada foto dokumentasinya, silahkan itu bisa kalian ceritakan ya. Jadi hati-hati nanti menggunakan simple past tense. Bisa gabungan verbal dan nominal. Terus panjang karangan 2 sampai 3 paragraf tergantung kebutuhan. Nah, ceritakan kegiatan kalian dari kalian bangun berangkat terus sampai di lokasi ngapain aja sampai nanti pulang ke rumah. Jadi dari kalian bangun tidur sampai kalian tidur lagi ya, silahkan diceritakan. Boleh kalian tambahkan hari dan jam sebagai pelengkap. Misal saya berangkat jam sekian, pulang jam sekian. Nah, terus sertakan paling tidak ya satu atau dua foto liburan yang terkait, yang ada gambar kalian. Ini misal kalau ada ya, jadi misal ini saya misal saya pergi ke Malioboro, ya berarti ada foto Malioboro-nya atau setidaknya salah satu. Misal saya ke Jogja itu ke beberapa tempat yang saya cantumkan salah satunya misal di Malioboro-nya saja gimana ya nggak apa-apa asalkan ada aktivitas yang kalian ceritakan yang ada pada gambar meskipun kalian misal saya ke pantai, saya ke Malioboro, saya ke candi misal fotonya cuma di candi atau Malioboro boleh. Dan jadi setidaknya foto sama cerita itu sinkron. Nah ya, jadi paling nggak boleh nggak fotonya selfie miss nggak apa-apa asalkan sopan. Boleh nggak saya perginya sama teman-teman boleh, sama pacar boleh, sama ibarat kata sama saudara mantan boleh terserah ya. Yang jelas nanti fotonya yang pantas ya untuk dicantumkan. Seperti itu ya. Nanti lembar jawabnya nanti beda lagi ada 2 lembar jawab. Kalian tinggal mengisi atau mengetik sesuai kolom ya. Nah, untuk deadline-nya saya ngikut ya. Biasanya saya 2 minggu lebih ya. Nah, deadline-nya adalah 5 Mei. 28 April kecepatan ya. 1 Mei. Nah, atau misal oke, deadline-nya 2 Mei 2024. Oke, deadline-nya 2 Mei aja ya, 2 minggu ya. Dua atau misal oke. Oke, deadline-nya so far 2 Mei. Nanti ada hard file-nya yang kalian print nanti dikumpulkan saat kita masuk kuliah setelah UTS. Nah, sebentar, UTS kan tanggal ini ya, Sesek Jujin. UTS kan tanggal 22 ya, sampai tanggal ini berarti deadline-nya ini aja deh 5 ya, 5 Mei ya. Oke, 5 Mei kan berarti UTS semua selesai. Nanti kita masuk kuliah, maka hard file-nya harus dikumpul ya. Tapi yang jelas ini software dulu ya. Nanti karena nanti masuk ke akademik soalnya ya. Jadi otomatis uh, deadline-nya 5 Mei, semua 5 Mei. Mungkin ada pertanyaan sebelum nanti kita lanjut ke continuous. Nggak ada. Oke, kita lanjut ke continuous ya. Nah, Tuh, Miss. yes. Softfile-nya itu dikirim kemana, Miss? Nanti gini ya, link Google Form ya. Nanti saya buatkan linknya ya. Nanti yang jelas deadline-nya 5 Mei. Jadi katakanlah insya Allah minggu ini ya saya bagikan ya. Insya Allah minggu ini untuk lembar jawab nanti saya berikan dulu. Nah, terus linknya mungkin juga bisa saya sampaikan mungkin di akhir minggu ini ya. Atau mungkin di Senin kali ya. Insya Allah Senin lah. Nanti barangkali yang sudah selesai bisa langsung mengumpulkan gitu aja ya. Gitu ya. Jadi yang penting kalian ketik dulu di sembarang gitu ya. Kalian ketik dulu di sembarang nanti tinggal dipindah gitu loh. Gitu aja ya. Hmm. Iya, Miss. Makasih, Miss. Oke, gitu aja. Nah, jadi seperti itu ya. Ya kita akan lanjut ke ini. Kita akan ke continuous ya.
Nah, oke, kita akan ke sini nih. Nah, ini adalah materi terakhir sebelum kita UTS ya. Nah, jadi eh, tenses yang ada continuous itu adalah menggunakan kata kerja bentuk ini. Jadi segala tenses yang ada continuousnya itu bentuk kata kerjanya adalah verb in. Present tense menggunakan verb 1, past tense menggunakan verb 2, simple future menggunakan verb 1, terus simple present dan past perfect itu menggunakan verb 3. Maka tenses yang ada continuous menggunakan verb in alias kata kerja bentuk in. Nah, yang menunjukkan apa sih? Yang menunjukkan sedang dilakukan. Nah, kalau continuous itu menunjukkan kata kerja yang sedang dilakukan atau sedang terjadi, sedang dialami, atau sedang dikerjakan. Maka kalau present itu kan saat ini berarti yang sedang dilakukan atau sedang dikerjakan pada saat sekarang. Misal, kita sedang belajar bahasa Inggris. Kalian sedang memikirkan tugas, misal. Saya sedang memberikan tugas kepada mahasiswa. Mahasiswa sedang memikirkan tugasnya Mistila, misal seperti itu ya. Jadi yang sedang dilakukan atau dikerjakan pada saat ini. Nah, biasanya relate juga dengan apa yang sedang kita rasakan sekarang, misal. How are you feeling now? What are you feeling now? Are you feeling okay? Misal. Nah, gimana kabarnya? Misal, gimana ya kira-kira perasaannya sekarang? Aduh, tadi ada tugas mistira dua lagi ya, ngarang lagi ya. Nah, saya yakin mungkin perasaannya campur aduk kali ya yang sekarang ya. Mungkin antara ini kayaknya susah deh. Terus gimana ya? Saya nggak ada gambar. Saya harus gimana? Nah, ini pasti juga yang kalian rasakan sekarang ini ya setelah tadi mendengarkan tugas. Nah, jadi relate dengan apa yang dirasakan juga bisa juga present continuous. Nah, kira-kira, nah, saya yakin pasti kalian salah satu di antara, nah, emoticon ini. Mungkin ada yang lagi seneng, alhamdulillah tugasnya gampang, misal. Ada yang lagi sedih, aduh gimana ya ngerjainnya ya, ngarang lagi, nulis lagi. Mungkin ada yang kayak sebel-sebel marah gimana ya. Gimana mau sebel, nanti kalau sebel nanti kerjaan tugasnya nggak selesai. Nanti nilainya nol lagi sama Mistira misal. Mungkin ada yang cemas, aduh ngerjainnya gimana ya, apalagi tugas saya tadi kan kita nggak bisa niru ya, kalian nggak bisa niru teman loh ya, meskipun kalian misal sama-sama pergi ke Jogja, nanti hasil tugas hasil karangan itu pasti beda, tiap orang itu cara dia menulis mengekspresikan tulisan itu pasti beda, meskipun kalian perginya bareng-bareng sekelas ke Jogja, cara penyampaian cerita pasti akan beda. Mungkin ada yang kaget, aduh kok tugasnya itu sih misalnya. Nah, mungkin ada yang kalem, ah tenang, gampang misal. Mungkin ada yang santai, ah gampang tugasnya mesti ramah gampang, ngarang doang kan misal. Mungkin ada yang deg-degan, ada yang mungkin kayak annoying itu, aduh, ya nambah gayan lagi, belum tugas yang lain, belum tugas ini, tugas itu. Nah ya, misal ada yang setelah mendengar tugas saya, ada yang langsung lapar, ada yang mungkin langsung aus ya, ada yang mungkin, nah ini nih ya, ada yang mungkin ini nih, mungkin ada yang akhirnya pusing, aduh kok pusing, aduh gimana ya ngerjainnya, mungkin ada yang akhirnya ngantuk juga, aduh tugas mistira bikin ngantuk, terus gimana ngerjainnya. Nah mungkin ada yang seperti itu kan. Nah mungkin ada juga yang apalagi ya, takut, aduh gimana ya, kayak scared, kira-kira gimana ya bisa ngerjain nggak ya tugas mistira ya. Oh, susah banget ya, aduh takut nih nggak bisa misal. Mungkin ada yang frustasi, aduh tugasnya kok itu sih misal. Ada yang kaget, ada yang kecewa, ya tugasnya kok sesimpel itu ya, kenapa nggak yang versi sulit misalnya. Ada yang nggak sabaran udah siap-siap mau ngerjain. Nah, tadi sudah ada yang tanya, deadline-nya kapan, ngumpulinnya di mana. Ini kayaknya nggak sabaran ya, pengen ngerjain tugas. Ada yang mungkin bangga. Nah, mungkin ada yang kepo. Nah, aduh, gimana ya? Kayaknya saya harus perlu cari referensi deh, misal. Nah, dan seperti itu ada yang confident, ada yang yakin, wah saya yakin nih bisa ngerjain tugas mistira. Mungkin seperti itu ya, apa yang kalian rasakan saat ini. Nah, terus, nah,
Bagaimana ya rumus untuk membentuk pola continuous ketika kita ingin menunjukkan sedang dilakukan, sedang dikerjakan, atau menunjukkan apa yang sedang kita rasakan. Nah, untuk membentuk rumusnya, kita gunakan to be is ma plus verb in. Is digunakan oleh she, he, it, am digunakan I, dan a digunakan untuk you, we, dan they. Misal seperti itu, nanti diikuti kata kerja bentuk in. Nah, fungsinya apa sih present continuous? Ya tadi bisa menunjukkan kayak perasaan apa yang sedang kita rasakan ya terhadap sesuatu yang mungkin terjadi. Nah, misal I am feeling happy. Misal aku sangat bahagia sekarang. Misal ya, misal uh, I am feeling hungry. Saya sedang merasa lapar sekarang. Misal seperti itu. Nah, jadi menunjukkan bahwa sedang merasakan sesuatu gitu ya. Mungkin lagi marah, mungkin lagi sedih, mungkin lagi lapar, mungkin lagi haus, mungkin lagi ngantuk. Nah, ini mungkin. Terus apalagi ya? Nah, fungsi yang kedua bisa menunjukkan aktivitas yang sedang terjadi saat ini. Ya, misal saat ini kita sedang I am teaching English, we are studying English. Kita lagi belajar bahasa Inggris. Saya sedang mengajar bahasa Inggris. Jadi, saya mengucapkan apa yang sedang terjadi. Atau bisa juga menceritakan sebuah kayak apa ya? Kebiasaan yang dia kayak sebuah rutinitas ya, tetapi sedang dilakukan dan itu kayak jadi rutinitas. Misalnya she is studying for her exams, misalnya dia sedang belajar untuk ujian. Nah, bisa juga jadi sedang melakukan sesuatu tapi untuk persiapan peristiwa selanjutnya. Bisa juga menunjukkan sebuah rencana. Cuman nomor tiga ini jarang ya. Jadi kita nggak usah jelaskan. Karena untuk menunjukkan rencana biasanya pakai future. Terus menunjukkan sebuah situasi yang ibarat kata sesaat dan nanti masih akan melakukan aksi selanjutnya. Misal saat ini sedang uh, belajar bahasa Inggris. Nah, sampai jam berapa misal bisa juga kan sesuatunya itu kan sementara ya. Terus bisa juga menceritakan peristiwa yang mungkin udah berubah-ubah, misal kayak harga yang sedang naik dan mungkin akan terus naik. Penanda waktunya apa? Berarti ya penanda waktu yang menunjukkan pada saat ini, misal now, right now, today, hari ini, pagi ini, sore ini, malam ini, segera, soon misal. As soon as possible, sesegera mungkin. Jadi menunjukkan sesuatu yang intinya bahwa saat ini. Nah, bagaimana kita membentuk kata kerja bentuk E? Nah, ini yang paling dasar, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, jadi setiap kata kerja dalam bahasa Inggris kan ada pola perubahannya. Ada perubahannya. Dalam artian itu gini, kata kerja itu tidak asal ditambah ing, tidak, tetapi ada pola rumusnya. Nah, kalian bisa baca sendiri ya. Ketika kata kerjanya ending e, maka untuk membentuk verb ing, huruf e dihilangkan baru tambah ing. Dance jadi dancing, crit jadi criting. Terus yang kedua, ketika verb akhirannya konsonan vokal konsonan, maka konsonan terakhir harus di double. Chat jadi chatting, run jadi running, sit jadi sitting. Ya, double konsonan cukup dibaca single, nggak usah running, nggak usah di tasdid, alias di double ya. Sitting, stopping, nggak usah sitting, swimming, nggak usah sampai penekanan kayak tasdid ya. Cukup dibaca single meskipun dia double konsonan. Terus dan sebagainya. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Nah, terus misal, nah di sini nih kita tinggal tinggal mengisi ya kira-kira. Nah, fill in the blank by using is or a. Misal ya, Tom and Jerry misal. Kira-kira pakai is or a. Nah, kira-kira nomor satu is or a, Tom and Jerry. R. Oke, R. Nah, oke, R. Nah, misal seperti ini. Sarah and her brother. R. Oke. R. The cat and the dog. R. R.
Oke ya. My mother Is. is. Oke. The sun Is. is. Oke. Mary and John. Are. Oke. The teacher and students. Are. The birds. Are. My sister. Is. The last. Are. Nah, oke. Terus bagaimana kalau kita ingin membentuk pola positif negatif interrogatif? Untuk membentuk pola positif negatif interrogatif, kita tinggal menambahkan not saja untuk pola negatif ya. Misal to be harus sesuai dengan subjek SM atau A. Untuk membentuk kalimat positif tinggal subjek to be SMA plus verb ing. Negatifnya tinggal subjek to be SMA plus not plus verb ing. Interrogatifnya to be SMA plus subjek plus verb ing. I am reading book now. I'm not reading book now. Am I reading book now? Apa aku sedang membawa buku sekarang? You are bringing a new novel. You are not bringing a new novel. Are you bringing a new novel? Misal, apakah sedang membawa novel yang baru? Nah, ini tinggal ditambah not, nggak butuh kata bantu. Terus kita akan ke pola pasif. Nah, bagaimana untuk membentuk kalimat pasif ya? Untuk membentuk kalimat pasif, kita tinggal menambahkan kata being plus verb 3. Nah, jadi to be sesuai subjek masih kepakai. Ada perubahan agen dari I, we, they, she, it menjadi objek pronoun sama. Nah, untuk pola positifnya tinggal subjek to be-nya SMA plus being ya, being. Tulisannya being, bacanya being. Ya, plus verb 3. Negatifnya subjek to be SMA plus not plus being plus verb 3. Interrogatifnya tinggal polanya dibalik. To be SMA plus subjek plus being plus verb 3. Misal, I am writing a novel. Aku sedang menulis sebuah novel. Maka sebuah novel sedang ditulis olehku. Maka a novel turun. Nah, di sini kan dia bisa jadi subjek ya tadi ya. A novel, sebuah novel berarti dia tunggal it, maka gunakan is. Kalau novelnya banyak tinggal ganti a. Maka a novel is being, verb 3 dari kata writing. Writing dari kata write, verb 3-nya written, maka written. A novel is being written by me. Negatifnya tinggal tambah not. A novel is not being written by me. Interrogatifnya pola tinggal dibalik. Is a novel being written by me? Apakah sebuah novel sedang ditulis olehku misalnya? Jadi tinggal seperti itu saja. Jadi ketika ada verb ing, kalian cari dulu verb satunya, baru nanti cari verb tiganya. You are borrowing the books ya. The books are buku-buku. Nah, di sini ya pola subjek yang tadi saya bahas frase the books, buku-buku. Karena bukunya banyak maka pakainya a. Maka the books are being borrowed by siapa? By you. Negatifnya tinggal tambah not saja. Interrogatifnya pola kayak positif tinggal dibalik ya. Jadi tinggal ditambah to be being verb 3. Nah, terus kita akan ke sini nih ya. Misal, we are watching a new movie. Maka ya negatifnya tinggal ditambah not saja ya. Misal, we are not watching a movie. Interrogatifnya tinggal dibalik. Ya, are we watching a new movie? Apakah kita sedang nonton film baru? Terus pasifnya, sebuah film baru sedang ditonton oleh kita. Maka tinggal a new movie. Karena filmnya satu, tunggal it, maka is. Terus diikuti being, diikuti verb 3. Watching dari kata watch. Verb 3-nya pakai id karena regular verb by siapa? By us. Nah, terus tinggal ditambah not saja ya. Is not being watched by us. Terus interrogatifnya tinggal gini ya. Is a new movie being watched by us. Nah, jadi tinggal seperti ini saja. Ya, jadi to be ketika pasifnya harus kita tahu apakah itu tunggal atau jamak. Oke, kira-kira sekarang tinggal memilih nih, kira-kira jawabannya A, B, C, or D ya, dari aktif ke pasif sentence. Nah, oke. Nah, misal
The team is designing the new website. Tim sedang mendesain website baru, maka website baru sedang didesain oleh tim. Maka kuncinya untuk membentuk pasif adalah ini. Ada to be plus verb ing, maka pasifnya pasti juga sama. Nah, pasifnya juga pasti sama, pasti juga to be-nya to be present. Is designing, maka to be-nya juga pasti to be present. Kalau nggak is ya itu pasti, tinggal kita fokus ke sini nih. Dia tunggal atau jamak. The new website turun. Nah, kira-kira ini tunggal atau jamak? Tunggal. Oh, karena ini to be-nya present, maka setelah subjek to be-nya juga harus present. Maka jawabannya adalah yang otomatis. A. Nah, kira-kira A, B, C, D. E. A. Oke. Nah, bunga-bunga sedang ditanam. A. A. Oke, sandcastle ya. Jadi sandcastle itu kayak istana pasir itu ya. Nah, kayak istana pasir. A. A. Oke, the lesson is being explained by teacher. Oke, terus satu kali lagi. Yang ini aja. Agak susah dikit. Nah, ini nih. A. A. Oke. Is being constructed. Nah, yang A. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi hati-hati. Di sini kalau to be SMA plus verb ing, maka pasifnya juga pasti to be-nya juga SMA. Nah, kita akan ke past continuous. Nggak banyak nih. Nah, kalau tadi present continuous menunjukkan sesuatu yang sedang dilakukan atau sedang dikerjakan pada saat ini. Kita sedang belajar bahasa Inggris, kalian sedang mengikuti kuliah bahasa Inggris, jadi menunjukkan sedang dilakukan pada saat ini. Nah, kalau simple past continuous nih, nah kira-kira simple past continuous itu dilakukan kapan? Sedang dilakukan, tetapi di waktu yang sudah lampau. Nah, lah maksudnya piye nih? Sedang dilakukan kok di waktu yang lampau. Nah, misal seperti itu ya. Nah, misal kayak gini loh. Biasanya rumusnya adalah to be-nya was were plus verb ing gitu ya, menunjukkan was were plus verb ing. Yang menggunakan was, I, she, he, it, yang menggunakan were, you, we, sama they diikuti verb ing. Nah, oke, di situ kalau kita lihat, nah ya, sedang dilakukan tapi di waktu yang lama itu maksudnya gimana sih? Misal kayak gini. Kemarin tak telepon kemana? Atau tadi pagi loh, kamu tak telepon nggak angkat kemana? Oh iya ya, aku tadi pagi sedang kuliah bahasa Inggris. Apakah sekarang masih kuliah bahasa Inggris? Udah enggak, misalnya. Tadi pagi lo tak telepon, berarti kan lampau. Dia bilangnya lampau. Oh tadi pagi. Berarti kan sesuatu yang lampau ini udah malam. Oh tadi pagi itu aku lagi kuliahnya Mistira. Lagi kuliah. Nah itulah berarti yang menunjukkan pas continuous itu sedang dilakukan tapi di waktu yang lampau. Misal semalam jam 7 malam lagi apa? Oh iya 7 malam kemarin lagi nonton sinetron misal. Apakah sekarang masih nonton sinetron? Ya enggak. Nonton sinetronnya kan kemarin. Sekarang ya enggak lah, aku cuma cerita doang. Kalau kemarin jam 7 itu loh, aku lagi nonton sinetron, lagi nonton lagi. Nah, berarti simple past continuous itu sedang dilakukan tapi waktu yang kemarin. Sekarang udah enggak ada kaitannya. Kan cuma cerita doang. Penanda waktunya apa? Ya namanya juga penanda waktu, juga penanda waktu yang penanda waktunya juga penanda waktu yang lampau gitu ya. Misal kayak kemarin, terus misal kemarin pagi, kemarin siang, kemarin malam, last Sunday, minggu lalu, bulan lalu, Jumat lalu, tahun lalu, misal ya sejam yang lalu, 2 jam yang lalu, 2 hours ago, 3 hours ago, 3 jam yang lalu, atau tanggal-tanggal kemarin, bulan kemarin, tahun kemarin, dan intinya menunjukkan memang sesuatu yang lama. Kira-kira, nah,
Oke, nah kira-kira di sini ya, fill in the blank by using was or were. Oke, nomor satu, Was. was ya, was. Oke, Was. people, Were. Were. Was. Were. Were. itu tunggal tuh jamak sih people. Tunggal. People Jamak. jamak, orang-orang. Tunggalnya apa? Were. Person. People itu Person. orang-orang, ya. Maka dia they kan. Terus my mom Was. 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 The knives ya, pakai s di sini. Tadi jamak Were. ya, were. Were. The man jamak ya, tunggalnya man ya, berarti ini. Were. Terus 6 Was. 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 7 Were. eh 7 terus 8. Were. 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 Oke, 8 were. Were. Oke. Terus 9 Was. 10 Were. was. Oke, nah. Was ya. Bagaimana untuk membentuk verbalnya atau sorry membentuk nominalnya ya. Nah, kita ke Was. verb aja dulu lah ya. Eh, Was. sebentar ya. Oke ya. Untuk saya sedikit ada kesalahan di slide ya. Nah, oh ya, untuk verbalnya lupa sebentar ya. Oke. Tadi sekalian kalau ada kesalahan. Ini loh, ini yang namanya Raya ini loh. Ini profilnya siapa nama Raya ininya? Ini profilnya lucu loh. Tadi robot, tadi apa gitu ya. Sing jenenge Raya sing ku ngabsen piye? Jenengmu Raya tok. PJ-nya itu, Miss. Rafa toh. Mbah kuwi jenenge nenek Nime ya. Terus sing ku ngabsen piye ya? Oke, sebentar. Tak perbaiki dulu slide-nya. Slide nenek sing kurang. Ya. Oke. Oke, nah, jadi tadi ya, bagaimana kita membentuk pola nominal. Nah, oke, jadi bagaimana kita membentuk pola nominal tadi ya. Nah, jadi untuk membentuk pola nominal ya di past continuous tense itu sama dengan kayak tadi present continuous, cuma tinggal ditambah not saja. To be-nya tinggal diganti. Kalau tadi to be-nya SMA ya, maka ini to be-nya tinggal diganti was dan were saja ya. Misal ya, positifnya subject to be was were plus verb ing. Negatifnya subject to be was were plus not plus verb ing. Interrogatifnya tinggal to be was were plus subject plus verb ing ya. I was reading book yesterday. I was not reading book yesterday. Interrogatifnya was I reading book yesterday. Misal. Jadi tinggal ditambah not saja. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin tadi ya membentuk verbal misal ya. Bagaimana kalau kita ingin membentuk eh, verbal dalam artian nah, bagaimana kita ingin membentuk verbal misalnya, maka ya tinggal polanya sama kayak tadi simple present continuous, cuma tinggal diganti to be. Nah, jadi untuk membentuk pola positifnya tinggal subject to be was were plus being plus verb 3. Terus negatifnya tinggal subject to be was were plus not plus being plus verb 3. Interrogatifnya tinggal to be was were plus subject plus being plus verb 3. Nah, jadi sama kayak tadi cuma tinggal diganti apa ya? Tinggal diganti to be ya. Misal we were
studying English last night misal. Kita sedang belajar bahasa Inggris semalam. Semalam lagi belajar bahasa Inggris. Sekarang mungkin udah selesai ya. Nah, maka bagaimana untuk membentuk pasifnya? Maka English diturunkan. Ya, dia cenderung tunggal, kata gantinya it, maka pakainya was. Maka English was being studied by us last night. Negatifnya tinggal ditambah not, English was not being studied by us last night. Interrogatifnya pola tinggal dibalik. Was English being studied by us last night? Nah, I was buying some novels ya misal. Aku lagi membeli beberapa novel misal ya. Nah, tadi pagi itu ternyata dia lagi beli novel di toko buku misal. Maka ya untuk membentuk pasifnya ya tinggal diturunkan aja some novels, karena dia jamak maka pakainya were ya. Terus ditambah being, terus diikuti verb 3 dari kata by, both ya. Dia irregular, by siapa, by ini. Bentuk negatifnya tinggal tambah not, interrogatifnya kayak positif tinggal dibalik ya. Nah, misal, nah ini aja nah ya. Misal, oke, misal anak-anak sedang main kelereng kemarin. Kemarin main kelereng, sekarang ya mungkin udah enggak. Mainnya aja kemarin kan. Nah, bagaimana membentuk negatifnya? Berarti tinggal ditambah not saja. Terus bagaimana pasifnya ya? Tinggal dibalik ya. Misal ya, were the students playing marble yesterday. Nah, terus pasifnya, maka kelereng-kelereng sedang dimainkan anak-anak kemarin, maka marbles. Nah, terus karena di sini dia subjeknya jamak ya marbles ya, maka pakainya were, being, terus verb 3 dari kata playing, played ya, by siapa, by them atau by the student boleh. Yesterday. Nah, negatifnya gimana? Pola tinggal ditambah not saja. Were not being played by them yesterday. Interrogatifnya pola tinggal dibalik. Nah, jadi tinggal seperti itu saja ya. Oke. Terus, nah ya ada beberapa soal nih. Oke, nah kira-kira A, B, C, D. A. C. D. Oh ya, ini maaf, kan kita di present ya. Di past continuous ya. Oke, maaf. A. A. Oke. Nah, pekerja-pekerja sedang mengecat tembok-tembok, maka the walls ya, karena dia subjeknya dia jamak, maka pakainya were, maka jawabannya ya. Jadi hati-hati ya. Nanti kalau di soal, karena nanti soalnya modelnya ngaca. Jadi nanti perhatikan di sini to be-nya present atau past. Ketika to be present, pasifnya juga present. Ketika to be-nya past, maka pasifnya juga past. Jadi hati-hati. Nah, terus ini. B. A. Oke, ya, ujian ya sedang dipelajari oleh anak-anak. Oke. D. B. D. 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 Oke ya, D. A. 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 Yo, A. Oh. Oh. A. Oh. A. Gimana? Oke, A. A. Oke ya, A. Nah, Nah, jadi seperti itu ya. Oke, Ya. ya.
Oke, jadi seperti itu ya. Seperti itulah materi yang kita bahas pada malam hari ini. Seperti itulah ya materi yang kita bahas pada hari ini. Jadi penugasan sudah selesai, materi sudah selesai, dan nanti kita insya Allah sudah siap UTS ya. 100 soal siap ya. Insya Allah. Insya Allah, yakin ya? Ya, insya Allah. Yakin. Menyiksa. Yakin ya? Yakin ya? Nah, Yakin. 100 soal kalau pakai Google Form terus modelnya pengacakan itu enak kali ya. Jadi setiap yang mahasiswa beda ya. Soalnya ngacak nanti. Gak bisa nih soal, Miss. Nah, jadi seperti itu nanti tentang ujiannya ya, tentang katakanlah tentang UTS-nya nanti seperti apa, nanti saya akan infokan di grup ya untuk link soal. Mungkin nanti link soal saya share di adlink ya di sistem, nanti kalian bisa, kalau misal link sudah saya bagi, nanti kalian tinggal klik untuk mulai mengerjakan. Nanti deadline waktunya kita sepakati, kalian mau mulai jam berapa nanti kita barengan gitu ya. Misalnya mulai jam 8 pagi, oke ya, saya share 8 kurang. Nanti misal jam 10 sepakati sudah selesai apa enggak. Nah, jadi yang intinya yang lebih, yang paling cepat itu kan yang lebih baik ya, paling cepat nilainya paling baik gitu ya misalnya. Nanti kelihatan kok. Nanti saat kalian misal kita mulai jam 8 on time misal ya, terus kalian selesainya 10.30 baru kirim submit, itu nanti kelihatan di Google responnya, nanti kelihatan oh ini ngumpulinnya jam sekian, 2 jam lebih, itu nanti kelihatan ya. Jadi intinya kita coba kerjakan. Terus untuk penugasannya jangan lupa ya, untuk penugasan saya menghargai karangan yang sederhana, tetapi ibarat kata kalian bisa paham, daripada kalian nanti coba searching Google biasanya nggak ketemu ya, nggak ketemu. Hati-hati ya, saya nggak menghendaki kalian kopas dari Google atau minta bantuan alat-alat yang AI yang canggih, karena biasanya ya itu nggak akan kedeteksi. Dalam artian gini, kalian coba aja iseng pakai aplikasi apa misal ya, membuat karangan itu akan beda ya, sistem akan beda karena itu kan terkait dengan pengalaman kalian ya, liburan kalian itu pasti beda. Terus terkait dengan deskripsi diri kalian, itu kalian mau tanya siapa, nggak bisa, otomatis harus mengerjakan sendiri-sendiri, nggak bisa saling nirun. Nah itulah kalau tugas saya, nggak bisa saling nirun antara satu teman dengan teman yang lainnya, pasti hasil karangannya berbeda ya. Tujuan saya untuk itu, jadi saya menghargai kerjaan yang sederhana, simpel, karangan yang sederhana tapi buatan sendiri, daripada kalian harus menceritakan terlalu ribet, susah banget, sementara itu dari hasil searching atau dari bantuan alat canggih gitu ya, itu biasanya kelihatan. Karangan sendiri bahasanya itu pasti beda, pasti tetap kebaca ya. Karena sendiri sama by system itu berbeda, hati-hati ya. Jadi kalau saya menghendaki kejujuran apa adanya, daripada kalian harus cari di Google ya. Nah seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga nanti diberikan kemudahan ya untuk menghadapi UTS ya, menghadapi UTS, dan insya Allah nanti selebihnya kita akan komunikasi lewat grup seperti itu ya. Jadi selamat beristirahat, makan dulu atau mungkin sambil makan, oke ya. Nah seperti itu, ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tugas atau apa, nanti bisa cek apa ya, lewat grup tele dibahas, atau mungkin bisa menyimak dari rekaman di live YouTube. Itu saja, thank you very much for your attention, see you next weeks again ya, setelah UTS. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tuh. Terima kasih, Miss. Thank you, Miss. Waalaikumsalam Miss. warahmatullahi wabarakatuh. Ini Miss. Omongannya mentality control. Woi, Woi, ayo tulan. Medi. Oh, Mas Dedi. apa Ipal? Ini teo rawat jadi.
Jolali tugasnya Kak Robin ya, teman-teman. Oke. Jadi absen dah toh. Terus lali. Itu di absen nih paling. Tadi ada mau loh. Yang tele dikirim. Oh, lah aku rong. Hadir. Saya sudah. Awak aku, Cuk.